semuanya, kami dari tim riset hilirisasi insinerator Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat yang sudah kami riset. Berikut alatnya. Alat ini hadir untuk menjawab permasalahan sampah yang menumpuk di rumah tangga, restoran, dan fasilitas usaha. Sampah dihasilkan setiap hari, membutuhkan pengangkutan khusus dan menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Sejak 2019, tim peneliti telah mengembangkan berbagai teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan, mulai dari sistem biogas, pengolahan minyak jelantah, hingga insinerator dan wet scrubber. Riset ini didukung pendanaan nasional, menghasilkan KI dan telah mencapai TKT 6, siap menuju hilirisasi. Oke, selanjutnya di sebelah saya ini adalah alat insinerator kami yang sudah kami buat, yang mana dalam pengoperasiannya kami menggunakan bahan bakar limbah minyak, dan salah satunya adalah limbah minyak jelantah dan juga oli bekas seperti itu. Dan dalam pembakarannya kami menggunakan limbah tersebut menghasilkan gas buang, dan hasil gas buang tadi itu akan dialirkan melalui scrubber, dan di scrubber ini fungsinya adalah sebagai filtrasi, yang mana dalam filtrasi tersebut akan menyaring hasil partikel seperti zat CO2, sehingga dalam pengeluaran ke udara itu bisa berkelanjutan untuk pengelolaan limbahnya seperti itu. Komponen utama alat. Pada alat insinerator ini terdapat 3 komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen pertama adalah tungku pembakar yang berisi bahan bakar berupa oli bekas dan minyak jelantah, dilengkapi dengan tabung air yang berfungsi sebagai media pembentuk uap bertekanan untuk mendukung proses pembakaran. Komponen kedua adalah drum pembakaran yang digunakan sebagai wadah sampah yang akan diolah melalui proses pembakaran. Komponen ketiga adalah scrubber yang berfungsi sebagai sistem pengendalian emisi dan berisi zeolit aktif, karbon arang, serta batu silika, serta dilengkapi dengan sensor oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida untuk memantau kualitas gas buang hasil pembakaran secara real time guna memastikan proses berjalan lebih aman dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah tahapan kerja alat. Yang pertama adalah memasukkan bahan bakar dan air. Proses memasukkan bahan bakar dan air pada penelitian ini dilakukan sebagai tahap awal pengoperasian alat insinerator. Bahan bakar berupa oli bekas dan minyak jelantah dimasukkan ke dalam tungku pembakar sesuai dengan volume yang sudah ditentukan, dengan tujuan memperoleh pembakaran yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, air dimasukkan ke dalam tabung yang sudah terintegrasi dengan tungku pembakar untuk menghasilkan uap bertekanan ketika menerima panas dari proses pembakaran. Pengaturan jumlah bahan bakar dan air dilakukan secara terkontrol untuk menjaga kestabilan suhu, tekanan uap, serta efisiensi pembakaran selama proses penelitian berlangsung. Lalu yang kedua adalah proses pembakaran pada tungku pembakar untuk menghasilkan api bertekanan. Proses pembakaran pada tungku pembakar diawali dengan penyalaan bahan bakar berupa oli bekas dan minyak jelantah yang telah dimasukkan sebelumnya. Pembakaran ini menghasilkan panas tinggi yang digunakan untuk memanaskan tabung air sehingga air berubah menjadi uap bertekanan. Uap bertekanan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan tekanan dan kestabilan api yang dihasilkan di dalam tungku pembakaran. Selama proses berlangsung, kondisi suhu dan tekanan dikendalikan secara bertahap agar pembakaran berjalan optimal, menghasilkan api bertekanan yang cukup untuk mendukung proses pembakaran sampah pada drum pembakaran serta menjaga keamanan dan efisiensi sistem dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah memasukkan sampah ke dalam drum. Proses memasukkan sampah ke dalam drum pembakaran dilakukan setelah tungku pembakar menghasilkan api bertekanan yang stabil. Sampah yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu dipilah dan ditimbang sesuai dengan kebutuhan pengujian. Kemudian dimasukkan secara bertahap ke dalam drum pembakaran. Pemasukan sampah dilakukan secara terkontrol untuk menjaga kestabilan suhu pembakaran
dan memastikan sampah dapat terbakar secara merata. Tahap ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembakaran, meminimalkan sisa residu, serta mendukung evaluasi kinerja alat insinerator selama penelitian berlangsung. Lalu yang keempat adalah proses filtrasi dan monitoring gas buang dalam scrubber. Proses filtrasi dan monitoring gas buang dilakukan setelah gas hasil pembakaran keluar dari drum pembakaran. Gas buang tersebut dialirkan menuju scrubber yang berfungsi sebagai sistem pengendalian emisi. Di dalam scrubber, gas melewati beberapa media filtrasi yaitu zeolit aktif, karbon arang, dan batu silika yang berperan dalam menyerap partikel, menurunkan kandungan gas berbahaya, serta mengurangi bau hasil pembakaran. Selain proses filtrasi, scrubber ini dilengkapi dengan sensor oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida yang digunakan untuk melakukan monitoring gas buang secara real time. Data dari sensor dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas emisi yang dihasilkan serta menilai efektivitas kinerja scrubber dalam menekan polutan. CV Surya Mangata merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi drainase dan jaringan irigasi. Seiring meningkatnya permasalahan sampah di Kota Blitar, perusahaan ini melakukan diversifikasi usaha ke pengembangan teknologi pengelolaan sampah. CV Surya Mangata berperan aktif dalam penyempurnaan desain, fabrikasi prototipe, uji fungsional, serta persiapan produksi dan komersialisasi insinerator ramah lingkungan. Teknologi ini memberikan solusi pengolahan sampah rumah tangga yang efektif dan berkelanjutan, serta membuka peluang pasar baru bagi industri. Kami siap mendukung hilirisasi dan membawa inovasi ini menuju tahap komersial. Bersama Hilirisasi, kita berdampak untuk Indonesia lebih baik.